semuanya, perkenalkan, nama saya Juliana Berusimanjorang dari kelas 1C Administrasi Bisnis Pagi Tata Niaga. Di sini kita akan membahas tentang Pancasila dan sejarahnya yang berkaitan dengan demonstrasi terpimpin ke Orde Baru, G30S, dan bagaimana lengsernya kekuasaan demonstrasi terpimpin pada masa kekuasaan Soekarno. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, ikatan demonstrasi terpimpin ke Orde Baru. Dalam struktur demonstrasi terpimpin, Soekarno melakukan sistem struktur dengan sikap arogannya adalah sifat yang dimiliki dalam demonstrasi terpimpin ini. Bahkan dalam pidato-pidatonya tiap tanggal 17 Agustus merupakan hal yang sangat istimewa karena dijadikan langsung sebagai GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Pidato-pidato yang disampaikan sering mengungkapkan kata dalam rancangan revolusi untuk peranan yang lebih besar dan memerlukan bantuan PKI. Karena Soekarno pada saat itu ingin menerapkan konsel Nasakom atau nasional, agama, dan komunis, sehingga menolak langsung pengaruh dari Barat ke Indonesia, serta usahanya dalam menyatukan negara-negara dunia ketiga dalam konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Dalam hal ini, pihak kapitalisme global menjadi meradang dan akhirnya membuat sebuah rencana dengan merekayasa sosial politik guna menjatuhkan Soekarno. Dengan hal pertama, membunuh partner yang terbaik yang dimiliki Soekarno pada kala itu. Maka dari sinilah berawal terjadinya skenario politik peristiwa berdarah yang disebut dengan G30S tahun 1965. Seperti ini. Dari setelahnya, terjadi pembantaian atas orang-orang PKI yang banyak dilakukan oleh militer dan ormas-ormas. PKI dicap sebagai kambing hitam dan harus menerima keadaan partainya hancur dan anggota simpatisnya dibantai berjuta-juta. Bahkan banyak orang-orang yang bahkan tidak tahu mengenai hal politik juga ikut terkena imbasnya. Dengan memanfaatkan keadaan, menggunakan tangan-tangan pembantai, dengan melancarkan aksinya dengan PKI, menggunakan tangan Banser di Jawa Timur, dan pemuda Pancasila di Sumatera. Banser digunakan ABRI sebagai tangan-tangan pembunuh karena pihak ini juga banyak menelan korban ketika sebelum G30. Dari analisis dekret yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 ini berakhir dengan sangat fatal. Mulai dari demonstrasi terpimpin yang membuat kekuatan PKI dan angkatan bersenjata menjadi kuat. Setelah itu sikap Soekarno yang arogan dengan melawan negara-negara kapitalis secara terbuka di dalam sidang PBB. Kemudian Soekarno lebih mesra kepada negara-negara komunis pada saat Perang Dingin. Hal ini kemudian membuat negara-negara kapitalis yang dimotori Amerika dan Inggris mulai meradang dan kemudian menjadikan Soekarno sebagai target dengan terlebih dahulu menjatuhkan PKI. Dengan jatuhnya PKI, maka itu sama saja menghancurkan kekuatan Soekarno, karena PKI lah yang menopang Soekarno. Dari sinilah yang membuat tamatnya riwayat demokrasi terpimpin Soekarno dan terbentuknya Orde Baru dengan teknik baru, serta ideologi baru, memutar Pancasila dengan negara integral. Dari pembahasan ini, semoga bisa membantu teman-teman dan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih.